Halo teman-teman Liputan 6, Anda menyaksikan Sedang Viral bersama saya, Rusdi Maulana. Ada kabar buruk nih, salah satu spesies dari ikan asli Indonesia yang diberi nama ikan pari Jawa. Ini sudah dinyatakan punah. Wah, ini merupakan kabar yang tidak enak didengar karena ini adalah ikan yang sehari-hari ada di laut Pulau Jawa dan ada di Indonesia. Nah, ikan pari Jawa ini juga merupakan spesies yang sangat langka yang hanya bisa ditemukan di perairan Teluk Jawa dan saat ini sudah dinyatakan punah. Ikan pari Jawa pun disebut International Union for Conservation of Nature atau IUCN sebagai kepunahan pertama spesies ikan laut akibat ulah manusia. Aduh, kalau dipikir-pikir, karena ulah manusia akhirnya mengakibatkan ikan ini menjadi punah. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk mencegah kepunahan spesies-spesies langka berikutnya? Saya tidak sendiri, saat ini saya sedang ditemani eh, dengan narasumber yang begitu spesial yang akan membahas lebih dalam soal punahnya ikan dengan salah satu anggota tim peneliti konservasi pari Jawa sekaligus kandidat PhD Charles Darwin University Australia. Sudah ada bersama kami ada Kak Benaya Metasari Simeon yang terhubung langsung dari Darwin Australia. Kak Naya, selamat siang. Iya, halo, selamat siang. Senang bisa Gimana Kak? bergabung. Nah, gimana kabarnya Kak di sana Kak? Panas, Natal di sini panas. Oke, akhir tahun berarti ditempatkan beraktivitas di Darwin ya berarti Iya, ya Kak ya, bukan di iya, Indonesia ya. iya, Oke iya. Kak, langsung aja Kak. Ini permasalahan yang sangat serius di Indonesia ya, dan juga adanya kepunahan ikan pari Jawa ini. Aktivitas manusia seperti apa sih Kak yang akhirnya menyebabkan ikan pari Jawa ini akhirnya punah gitu Kak? Oke, sebelumnya uh, hiu dan pari, termasuk pari ini adalah spesies yang dia umumnya sangat spesialis di beberapa habitat tertentu. Dan kebetulan spesies pari Jawa ini memang tercatat itu di zaman Belanda di Laut Jawa dan tidak pernah tercatat lagi sampai sekarang. Kenapa kami bisa menyatakan punah itu dengan proses yang panjang dan um, dengan proses yang panjang dan dengan assessment yang panjang. Dan salah satunya adalah ulah manusia. Ulah manusia seperti apa yang ternyata menyebabkan pari Jawa ini punah adalah aktivitas overfishing atau penangkapan berlebih dan habitat yang hilang atau habitat loss. Overfishing sendiri terjadi karena perikanan di Laut Jawa itu mulai berkembang dari abad ke-19, abad ke-20, bahkan hingga saat ini. Dan habitat loss atau habitat yang hilang itu kita bisa lihat sendiri bagaimana kita mencemari. Kalau sekarang beberapa bulan yang lalu viral banget ya udara di Jakarta kotor. Tapi kenapa kita nggak pernah viral laut kita di Laut Jawa itu sangat kotor dan itu menghancurkan banyak habitat beberapa spesies laut termasuk pari Jawa ini. Dan ulah manusia itu yang sebenarnya membuat pari ini sudah sayang sekali kita harus bilang itu tidak ada lagi. Oke, berarti penyebab utama kepunahan ini kalau saya dengar tadi dari ulah manusia, kemudian iklim, ekosistem, dan lain sebagainya. Ada dampak dari perubahan iklim yang saat ini kan global warming, terus kemudian ada peningkatan suhu muka air laut, itu apakah berpengaruh juga, Kak? Pasti itu berpengaruh ya kayak suhu air laut dan lain-lain itu berpengaruh. Tapi sebenarnya yang membuat membuat secara itu berpengaruh secara tidak langsung. Tetapi secara langsung ketika global warming terjadi, habitatnya jadi nggak pas. Habitatnya jadi tidak pas lagi untuk spesies ini. Jadi akhirnya dampak langsungnya adalah habitat yang hilang. Karena beberapa spesies itu sangat spesialis di beberapa habitat. Kalau habitatnya hilang, berarti spesies itu nggak ada lagi. Dan hiu dan pari, termasuk pari ini adalah dinosaurus yang berhasil berevolusi di bumi ini dengan yang paling sukses berevolusi. Jadi kita bisa menemukan hiu dan pari di air tawar sampai laut dalam. Tetapi walaupun habitatnya itu bermacam-macam, setiap spesies dia punya relung habitat yang spesifik. Nah, kalau habitatnya itu rusak, ya akhirnya dia nggak punya tempat untuk kemana-mana lagi, dan akhirnya akhirnya kepunahan itu bisa sangat mungkin terjadi. Oke, kalau untuk khusus ikan pari Jawa ini sejak kapan punahnya berarti? Kalau dicatat. Eh,
Kalau tercatat secara resmi punah adalah beberapa minggu lalu ketika kami IUCN, kebetulan saya juga anggota IUCN dari Indonesia, melakukan assessment yang panjang dan secara formal itu mendeklar atau mengumumkan atau mengannounce itu beberapa minggu yang lalu, tetapi kemungkinan kepunahannya itu bah- bahkan pencatatan perikanan sejak ilmu perikanan dan kelautan di Indonesia berkembang di tahun 1960-an, spesies ini nggak pernah tercatat. Dan penelitian perikanan dan kelautan sendiri itu banyak sekali universitas atau fakultas perikanan di Indonesia yang berkembang dari 1960. Banyak sekali spesies di Indonesia itu tercatat, tapi spesies ini tidak pernah tercatat. Jadi mungkin saya nggak bisa ngomong langsung sejak kapan, tapi sejak 1960-an, sejak riset perikanan dan kelautan ada di Indonesia, itu sudah tidak pernah tercatat, sehingga itu menjadi salah satu indikasi yang buruk, kalau mungkin bisa jadi itu spesies itu bisa jadi hilang sebelum atau sesudah itu. Oke, Kak, bicara mengenai penelitian Kak, ini dari Kementerian Mhm, Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mengatakan mhm. atau membantah jika kepunahan ini disebabkan oleh manusia. Nah, kalau dari penelitian Kak Naya sendiri tuh sebenarnya bagaimana penemuannya? Eh, Riset ini sebenarnya seperti yang tadi saya bilang ya, riset ini riset yang panjang dan eh, dilakukan nggak hanya 1 atau 2 hari. Dan kami melakukan studi literatur itu bahkan dari sejarah perikanan dari zaman Belanda itu kami baca semua, dan bagaimana perikanan Indonesia itu berkembang dari zaman Raffles lalu berkembang di abad ke-19, di mana masyarakat kita dari agraris kehilangan banyak pekerjaan karena tanam paksa dan harus ke laut, dan orang-orang mulai mengeksplorasi laut. Dan jadi ini riset yang sangat panjang. Kita sangat berhati-hati untuk menentukan kepunahan satu spesies. Karena itu kepunahan ikan itu hampir tidak bisa di-announce atau diumumkan karena ketidakpastiannya sangat tinggi. Dan untuk spesies ini akhirnya dengan segala macam modeling, statistik, riset, literatur dan lain-lain yang sudah, dan pencatatan yang sudah yang ada, dan kita mengkaji semua dokumen-dokumen itu, bahkan dari dokumen-dokumen zaman Belanda, ternyata ya memang uh, kita akhirnya harus announce kalau atau harus mengumumkan kalau pari itu sudah tidak ada lagi. Hmm. Oke, Kak, kalau dari suatu ekosistem atau mungkin dari uh, biota-biota laut, sebenarnya peran dalam ikan pari dalam ekosistem itu apa sih kalau misalkan kita boleh tahu gitu? Eh, Semua makhluk hidup pasti punya punya peran di ekosistem. Nah, kalau pari ini sebenarnya dia unik. Dia itu sedentary, dia berenangnya akan di situ-situ aja, dan dia itu ada di bawah, di dasar perairan. Terus dia setiap bergerak, dia itu menggerakkan elemen-elemen biotik dan abiotik. Jadi yang hidup dan yang nggak hidup, termasuk pasir, air, dan lain-lain. Jadi dia bisa mengaduk satu perairan dan membuat itu jadi seimbang. Dan pari ini sebenarnya dulu tercatatnya di Teluk Jakarta, dan kita tahu sendiri bagaimana tidak sehatnya Teluk Jakarta saat ini. Mungkin kemungkinan besar bukan hanya pari ini aja yang hilang, mungkin juga ada biota atau spesies laut lainnya yang dulu belum pernah tercatat, tetapi tanpa kita sadari itu juga hilang. Jadi pengumuman kepunahan ini sebetulnya juga adalah lampu merah bagi kita kalau kepunahan di laut itu juga bisa terjadi. Dan bisa jadi ada spesies lain yang kita belum catat, tapi ternyata dia sudah punah karena aktivitas manusia, entah itu pembangunan atau penangkapan berlebih. Oke, Jadi bicara soal fungsinya kepunahan, itu si pari itu bergerak di dasar itu. Sorry Mas. Ya. bicara soal kepunahan kan ya, ini kira-kira ada nggak sih hewan laut yang berpotensi untuk punah selain ikan pari tadi yang sudah punah? Kebetulan saya sebenarnya peneliti hiu dan pari ya. Tahun ini kita tahun ini bersama universitas dan bersama universitas kita menemukan satu pari yang kita anggap hampir punah di Indonesia. Itu adalah clown wedgefish atau pari dia lokasinya ada di Selat Malaka antara Indonesia, Singapura dan Malaysia. Dalam 100 tahun dia tercatat, individu yang tercatat itu kurang dari 20 ekor. Bisa dibayangkan ya langkahnya seperti apa. Dan tapi kita masih menemukan itu, akhirnya kita punya harapan, oke, kita harus melakukan upaya supaya pari ini tidak hilang. Tetapi ada
itu berita baik. Kita menemukan pari yang hilang, ternyata belum punah gitu. Tapi kita ada berita buruk kalau, oh ternyata bisa juga punah. Ini udah nggak ketemu lagi selama berpuluh-puluh tahun atau mungkin beratus-ratus tahun. Jadi ada spesies clown wedgefish yang hampir punah, atau mungkin pari gergaji. Kalau kita tanya nelayan-nelayan sesepuh di pantai utara Jawa, buat mereka mereka pernah lihat pari gergaji mungkin tahun 1970-an, 80-an. Tapi sekarang hampir nggak ada lagi. Dan itu sebenarnya adalah tanda-tanda kalau kepunahan itu nyata. Dan itu adalah tanggung jawab kita untuk menjaga laut dan menjaga alam di sekitar kita. Oke, Kak, boleh diceritakan nggak sih, Kak, sebenarnya kriteria kepunahan dari spesies maupun itu eh, hewan laut atau hewan darat dan lain sebagainya, itu bagaimana sih? Terus bagaimana menentukan statusnya akhirnya dinyatakan punah itu bagaimana? Umumnya kalau untuk hewan darat kan ketentuan punah hewan itu sangat sulit di mana individu terakhirnya tidak pernah terlihat lagi. Individu satu-satunya di darat itu tidak pernah terlihat lagi. Misalnya burung dodo atau harimau Jawa. Itu individu terakhirnya sudah hilang atau nggak ada lagi. Itu salah satu kriteria kepunahan. Tapi kalau di laut, di dalam laut, itu sangat susah karena siapa yang mau lihat di dalam laut? Maka dari itu kepunahan laut itu sangat sulit dikaji. Karena itu kami peneliti sangat berhati-hati untuk menentukan kepunahan di laut. Eh, saya nggak bisa bilang ini proses yang pendek. Saya bilang berkali-kali ini proses yang panjang untuk menentukan kepunahan biota di laut. Kami menggunakan banyak modeling dan metodologi statistik yang sangat kompleks, riset studi literatur yang sangat kompleks, dan kita mengkaji banyak banyak literatur sejarah perikanan di Indonesia dan pencatatan-pencatatan di Indonesia, sehingga akhirnya berdasarkan dua kriteria di modeling untuk yang pari Jawa ini adalah ancaman dan survei. Dengan ancaman yang tinggi ternyata dengan ancaman yang tinggi yang sangat mengancam, terus ketika survei ternyata di survei tidak pernah tercatat lagi. Dan dari dua hal ini kami menyimpulkan kalau pari Jawa sudah tidak ada lagi. Untuk kriterianya itu terutama untuk hewan laut. Tetapi itu sangat panjang dan sangat kompleks. Kalau misalnya netizen bilang, oh lihat kok pari ini gitu di apa namanya biasa dipanggang dan segala macam. Spesies hiu dan pari di dunia itu ada 1.300 lebih, dan di Indonesia itu lebih dari 200 spesies hiu dan pari. Kita salah satu mega biodiversity untuk keanekaragaman hiu dan pari. Jadi look alike spesiesnya mirip satu sama lain. Jadi jangan tapi kalau yang ini hilang ya bukan berarti yang lain oh masih banyak kok masih kita makan gitu. Itu spesies yang berbeda dengan yang biasa dimakan atau biasa ditangkap. Yang ini beda banget dan bentuknya memang beda banget. Bahkan secara bentuk itu memang beda banget. Kalau memang dia pernah tercatat pasti dia sangat gampang dibedakan dengan bentuk pari lainnya. Tapi dia nggak pernah tercatat lagi. Mm-mm. Bahkan foto di Google aja sedikit ya, kayak susah untuk menemukan foto-foto itu. Tapi kalau misalnya dilihat dari kepunahan tadi, karena bilang dari seberapa sering ditemukan atau bahkan tidak ditemukan. Nah, ini kan ada literatur yang menyatakan bahwa terakhir ditemukan itu sejak di tahun 1862 di Pasar Jakarta. Nah, itu apa sudah tanda-tanda? Berarti kan sudah berapa ratus tahun yang lalu. Riset sebenarnya ketika kita masih dari zaman Hindia Belanda ya, ada beberapa kayak kapal ekspedisi dari Eropa itu melakukan riset di Asia untuk mencari biota baru, mencari nama, terus makanya banyak mencari nama, terus kayak discovery gitulah ya, dari Eropa ke Asia untuk discovery ilmu pengetahuan dan spesies-spesies baru. Salah satunya adalah si pari Jawa ini. Jadi itu juga tercatat ketika ilmu pengetahuan Eropa mulai masuk ke Indonesia dan mulai mencatat jenis-jenis ikan termasuk pari Jawa itu. Sesudah itu banyak konstelasi politik dan lain-lain, riset memang tidak begitu berkembang, sehingga pencatatan juga tidak berkembang, sehingga kita merdeka dan lain-lain, merdeka dan kita mulai lagi riset tahun 60-an, di mana LIPI mulai berdiri, Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan mulai berdiri, dan pencatatan mulai dilakukan lagi. Tapi tetap saja spesies itu nggak pernah tercatat lagi. Jadi kita harus melihat kalau
kalau membicarakan spesies ini terlahir ketemunya tahun 1800-an, tapi kita harus paham kenapa riset itu tidak dilakukan dari tahun 1800, kayak awal 1900-an tidak dilakukan lagi. Lalu kita harus paham sejarahnya dan itu kenapa dan bagaimana konstelasi riset dan politik di Indonesia, dan bagaimana akhirnya ya mau nggak mau kita harus sadar kalau riset kita itu banyak 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 apa ya, banyak gapnya lah, karena waktu itu memang banyak konstelasi kemerdekaan dan lain-lain, kita masih establish jadi negara baru, dan akhirnya tahun 1960-an fakultas mulai ada, universitas mulai ada, dan riset mulai dilakukan lagi. Jadi memang ada gap yang agak panjang dari abad ke-19 ke abad 20 itu. Oke, terakhir Kak, apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Mungkin sumbangsi apa ya yang bisa kita lakukan agar spesies langka ini tidak kemudian punah? Langkah kecil apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kalau sebagai peneliti hiu dan pari, saya akan bilang kita harus aware sama apa yang kita makan gitu. Orang selalu mengira hiu dan pari itu adalah salah satu, karena kita bertahun-tahun berbicara hiu dan pari itu adalah ikan. Dan konservasi hiu dan pari sendiri adalah termasuk ilmu konservasi yang muda, relatif muda dibandingkan sama badak misal. Mungkin badak dari zaman Belanda udah mulai ada perlindungannya gitu ya. Tetapi kalau hiu dan pari mungkin isu ini baru berkembang beberapa dekade terakhir karena masyarakat kita masih menganggap oh itu ikan. Tetapi ternyata kalau kita ngomong ke riset dan ke ilmu pengetahuan, itu adalah ikan yang sangat mungkin punah, bahkan yang pertama punah di dunia adalah pari Jawa ini di abad modern, di era modern ini. Jadi apa yang kita makan itu kita harus aware. Lalu karena hal yang menyebabkan dia punah adalah ulah manusia, salah satunya adalah perikanan. Perikanan itu untuk apa? Untuk makanan kita. Jadi kalau kita mau menjaga alam, kita harus mulai aware apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, berkelanjutan atau tidak, ramah lingkungan atau tidak. Kedua adalah yang menyebabkan dia punah adalah kerusakan habitat. Sehingga kita harus mulai berpikir juga apakah yang kita lakukan, misalnya buang sampah sembarangan, itu akan merusak habitat nggak? Kalau kita nggak memilah sampah, terus sampahnya ke sungai, itu akan masuk ke Teluk Jakarta nggak? Itu akan merusak habitat atau tidak? Hal-hal langkah-langkah kecil ini yang mulai perlu kita lakukan sebagai manusia untuk mulai bertanggung jawab terhadap alam, karena ya bukan kita yang butuh alam, tetapi bukan alam yang butuh kita, sorry kebalik, bukan alam yang butuh kita, tapi kita tuh sebenarnya butuh alam untuk bertahan hidup. Mungkin nggak nemu pohon segede ini misal di Jakarta. Kalau misalnya ada itu kan sebenarnya enak banget ya. Tapi ya itu bukan alam yang butuh kita, tapi sebenarnya kita butuh alam untuk kita punya kualitas hidup yang baik sebagai manusia. Mungkin itu, Mas. Oke, terima kasih banyak Kak Bina ya atas Terima waktunya. Tadi sudah terjawab, kasih. sudah teka-teki kenapa sih akhirnya ikan pari Jawa ini akhirnya dinyatakan punah, dan ini merupakan bad news ya bagi kita semua ya. Ternyata di biota laut yang sebegitu banyaknya ada satu yang akhirnya dinyatakan punah. Kak Benaya, terima kasih jauh-jauh dari Darwin untuk informasi yang sedang viral. Kita ketemu lagi ya di lain Ya, kesempatan. terima kasih. Terima Ya, selamat kasih. siang. Ya, akibat ulah kita sebagai manusia, akhirnya ikan pari Jawa ini punah dan kita tidak bisa melihat lagi uh, ekosistem spesies ikan pari Jawa di ekosistem yang ada di Pulau Jawa, di Laut Pulau Jawa maksudnya. Sebagai manusia kita punya tugas yang berat untuk melindungi biota laut kita agar tidak punah, tidak menyusul nasib seperti ikan pari Jawa. Kita bisa melakukannya dari hal yang paling kecil seperti yang Kak Naya tadi sebutkan, mulai dari memperhatikan apa yang kita makan, bertanggung jawab dengan apa yang kita konsumsi, kemudian kalau ada regulasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, stop overfishing, dan juga hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai manusia yang bisa menjaga lingkungan kita adalah mulai dari diri kita menjaga lingkungan agar tetap bersih. Terima kasih telah menyaksikan Sedang Viral. Tadi kita membahas soal ikan pari Jawa yang punah. Semoga tidak ada bahasan lagi hewan punah di Indonesia ataupun di dunia. Saya Rusdi Maulana. Sampai jumpa.